Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat dan rahmatnya lah hari ini kita bisa membuat video pembelajaran mengenai pemerolehan bahasa. Kami dari kelompok 6, di sini dalam pemerolehan bahasa kami akan menjelaskan mengenai sumbangan psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran bahasa serta manfaat psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Ani Budiarti M.Hum serta Bapak Adi Rustandi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah psikolinguistik. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya Indah Lestari dengan NPM 2450300054. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kasvidi Komara dengan nomor pokok mahasiswa 2450300035. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Nafisa. Kepada Nafisa, disilahkan. Baik, terima kasih Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumbangan psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran bahasa. Di sini kontribusi psikolinguistik terhadap pengembangan metode pembelajaran bahasa sangat penting karena bidang ini mengkaji hubungan antara pikiran atau psiko dan bahasa atau linguistik dengan memahami bagaimana manusia itu memproses, memahami dan menghasilkan bahasa. Hal ini pun dapat membantu guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan cara kerja otak siswa. Istilah metode dalam pembelajaran bahasa berarti perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pelajaran secara teratur. Metode bersifat prosedural dalam arti bahwa penerapan sebuah metode mesti dilakukan melalui langkah-langkah yang teratur dan bertahap. Dimulai dari penyusunan, perencanaan, penyajian materi, dan penilaian proses pembelajaran. Jadi semua itu harus ada langkah-langkahnya dulu dan harus secara bertahap. Tidak boleh asal-asalan gitu. Di sini ada menurut Sheffield tahun 1994, isi metode pembelajaran mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau langkah yang digunakan guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar secara efektif supaya metode pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang pertama ada tujuan pembelajaran nih, yaitu hasil yang ingin dicapai dari proses belajar. Misalnya, siswa mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. Terus ada model silabus. Silabus adalah rancangan atau rencana pelajaran yang berisi urutan materi dan kegiatan belajar yaitu aktivitas yang dilakukan siswa selama belajar seperti ada berdiskusi, berarti berbicara, membaca teks, ataupun menulis dan menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajar. Misalnya, apakah siswa menjadi pendengarkah atau penanya, pembicara aktif, atau pencari informasi. Jadi, siswa ini bisa mencari atau menggali informasinya sendiri gitu, secara mandiri. Yang kelima ada peran guru menjelaskan seperti sebagai pengajar, terus pembimbing atau fasilitator yang membantu siswa memahami pelajaran. Jadi kan emang peran guru itu ya untuk mengajar, untuk mengarahkan murid-muridnya, siswa-siswanya, membimbing, terus juga membantu siswa-siswanya dalam menjalankan pembelajaran seperti itu. Terus yang terakhir ada peran materi pembelajaran menunjukkan bagaimana bahan ajar digunakan dalam proses belajar. Misalnya, apakah materi berfungsi sebagai alat latihan, sumber pengetahuan, atau bahan untuk komunikasi. Suatu metode pembelajaran bahasa bisa dipahami, ada teori yang digunakan untuk mengembangkannya. Ada dua nih, ada teori bahasa dan teori belajar bahasa. Teori yang pertama ini, teori bahasa ini membahas tentang apa itu bahasa dan bagaimana bahasa bekerja. Misalnya,
atau sebagai kebiasaan yang dibentuk melalui latihan. Cara pandangan ini akan mempengaruhi bagaimana bahasa diajarkan. Contohnya, kalau guru percaya bahwa bahasa adalah alat komunikasi, maka pembelajaran akan lebih banyak menggunakan percakapan dan situasi nyata daripada hanya menghafal aturan teori menghafal aturan. Nah, jadi bahasa ini tuh sangat penting ya teman-teman, karena kalau misalkan kita nggak tahu bahasa, kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan orang lain, kita nggak bisa tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalkan kita tidak apa namanya tidak belajar bahasa. Nah, terus yang kedua ada teori belajar bahasa. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa belajar dan menguasai bahasa. Misalnya, apakah seseorang belajar bahasa lewat meniru? Seperti ada anak kecil nih, belajar bicara, dia bisa meniru ketika dia lagi bersama orang dewasa nih. Terus dia nggak sengaja mendengar pembicaraan atau percakapan orang dewasa tersebut sehingga anak tersebut tuh bisa mengikuti gitu. Karena kan kalau anak kecil itu dia biasanya masih cepat menangkap informasi, menangkap kosakata gitu. Terus bisa lewat memahami makna atau lewat penggunaan langsung dalam konteks sosial. Jadi, teori ini menentukan cara guru mengajar apakah dengan banyak latihan, dengan penjelasan konsep, atau dengan kegiatan komunikasi secara langsung. Yang pertama ada metode alamiah. Metode alamiah dikembangkan oleh Tracy Detere. Metode ini didasarkan pada prinsip psikolinguistik, yaitu bagaimana otak manusia memproses dan mempelajari bahasa secara alami. Nah, di sini ada prinsip-prinsip utama metode ini, yaitu yang pertama ada belajar bahasa melalui konteks alami. Artinya, siswa belajar bahasa dengan cara yang mirip seperti anak kecil yang tadi tuh. Belajar bahasa pertama mereka lewat penggunaan langsung dalam situasi nyata yang tadi saya bilang. Anak kecil itu bisa meniru omongan atau pembicaraan orang dewasa gitu kan. Terus, bukan hanya lewat hafalan atau aturan tata bahasa. Misalnya belajar lewat percakapan sehari-hari, bukan hanya lewat buku teks. Nah, biasanya kan kalau buku teks itu dia, menurut saya ya, belajar pakai buku teks itu lebih susah gitu, ketimbang dia meniru percakapan sehari-hari dari orang lain gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua ada fokus pada kemampuan berkomunikasi. Tujuan utama belajar bahasa adalah bisa berkomunikasi. Nah, kenapa sangat penting? Tadi saya sudah sampaikan, karena kalau kita tidak bisa bahasa, tidak belajar bahasa, kita tidak bisa yang namanya berkomunikasi. Bukan hanya tahu aturan. Jadi yang penting bukan seberapa banyak kosakata atau tata bahasa yang kita tahu, yang kita hafal, tapi seberapa mampu siswa menyampaikan pikiran dan memahami orang lain. Terus yang ketiga, ada pemahaman lebih dulu daripada berbicara. Seseorang itu harus memahami bahasa dulu sebelum bisa menggunakannya. Kadang banyak anak-anak yang dia menggunakannya dulu tanpa memahami. Nah, menurut saya itu salah. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa kita itu harus paham dulu nih sebelum kita menggunakan kata tersebut atau kalimat tersebut. Tuh. Seperti anak kecil yang mendengar banyak kata dulu sebelum akhirnya bisa berbicara. Maka dalam belajar bahasa, siswa diberi banyak masukan, mendengarkan, dan membaca sebelum diminta berbicara. Yang keempat, didasarkan pada teori Stephen Krashen, yaitu 5 hipotesis. Metode ini berasal dari teori Stephen, seorang ahli bahasa yang menjelaskan bagaimana orang belajar bahasa dengan alami. Nah, di sini dia punya 5 hipotesis monitor. Yang pertama, ada hipotesis kemampuan dan pembelajaran. Nah, menurut Krashen, ada dua cara seseorang belajar bahasa. Yang pertama itu ada pemerolehan, belajar secara alami, seperti anak kecil tanpa sadar mempelajari aturan.
Terus ada pembelajaran, belajar dengan sadar seperti mempelajari tata bahasa di kelas. Nah, kan kalau kan kita ada nih di sekolah tuh ada bahasa Indonesia nih. Nah, kita di sana kan pasti belajar bahasa-bahasa gitu kan ya di kelas. Nah, itu termasuk ke dalam pembelajaran. Artinya siswa itu belajar dengan secara sadar gitu. Terus bahasa akan lebih mudah digunakan jika diperoleh secara alami bukan hanya dipelajari lewat teori. Terus yang kedua ada hipotesis urutan alami. Orang belajar bagian-bagian bahasa dalam urutan yang alami bukan berdasarkan urutan di buku. Misalnya, seorang biasanya belajar bentuk ing sebelum bentuk lampau. Jadi guru tidak perlu memaksa urutan tertentu yang kaku. Yang ketiga ada hipotesis monitor. Saat berbicara atau menulis, bagian otak yang belajar atau sadar bisa berfungsi sebagai monitor, yaitu alat untuk memperbaiki kesalahan. Tapi fungsi ini pun juga terbatas, bisa digunakan hanya kalau orang tahu aturan, punya waktu berpikir, dan fokus pada bentuk bahasa. Jadi, apa namanya, gak semua orang itu bisa mempunyai fungsi ini gitu. Terus yang keempat ada hipotesis masukan. Seseorang akan belajar bahasa kalau mendapat masukan atau input yang sedikit lebih sulit dari kemampuan mereka saat ini. Misalnya, jika siswa sudah mengerti 80% dari apa yang didengar, maka 20%-nya itu siswa yang baru akan membantu mereka berkembang. Terus, yang kelima ada hipotesis saringan afektif. Perasaan ini juga memengaruhi belajar bahasa. Jika siswa percaya diri, santai, dan termotivasi, mereka akan lebih mudah memahami bahasa. Tapi kalau misalkan siswa ini dia ngerasa takut salah, dia gugup, atau bahkan tidak punya motivasi, seolah-olah ada saringan yang menghalangi masukan bahasa masuk ke otak. Jadi sebisa mungkin kalau kita nanti menjadi guru, kita itu harus bisa apa namanya membuat siswa-siswa kita tuh menjadi siswa yang percaya diri, yang apa namanya, yang punya motivasi gitu. Dan kitalah yang akan memotivasi mereka gitu. Terus ini ada metode respon fisik total. Metode ini dikembangkan oleh James J. Asher. Dari metode ini adalah bahwa belajar bahasa akan lebih efektif jika melibatkan gerakan tubuh atau aktivitas fisik. Nah, jadi siswa tidak hanya mendengar atau membaca, tapi juga melakukan sebuah tindakan sesuai perintah guru. Misalnya, guru berkata stand up, yang artinya itu berdiri. Nah, anak itu ikutan juga berdiri. Terus misalkan open the book. Nah, mereka juga melakukan hal tersebut gitu. Jadi bukan cuman kayak ngedengerin, tapi juga dia bisa melakukan tindakan atau aktivitas. Tuh. Terus ada prinsip-prinsip utama metode ini. Yang pertama, ada belajar bahasa lewat gerakan dan indera. Siswa belajar bahasa dengan melakukan gerakan nyata, bukan hanya mendengar atau menulis. Nah, terus yang kedua, memahami dulu baru berbicara. Siswa tidak langsung disuruh berbicara. Pertama-tama mereka mendengarkan dan memahami perintahnya dulu. Jadi kita nggak bisa langsung nyuruh ke murid kita untuk ngomong bahasa ini gitu, kata ini, tanpa kita ngasih tahu apa sih maknanya, apa sih perintahnya gitu loh. Nah, jadi kita harus kasih pemahaman dulu lah ke siswa kita gitu. Setelah terbiasa, baru mereka mulai berbicara sendiri. Terus yang ketiga, belajar lewat tindakan, bukan terjemahan. Bahasa dipahami oleh aksi nyata, bukan diterjemahkan ke bahasa ibu atau bahasa pertama. Terus yang keempat, tidak ada pekerjaan rumah. Metode ini menekankan belajar secara langsung dan menyenangkan di kelas, bukan lewat tugas tertulis di rumah. Tujuannya agar siswa merasa santai dan tidak tertekan saat belajar bahasa. Jadi, apa namanya?
Metode ini tuh biasanya lebih enak apa namanya dilakukan secara langsung di dalam kelas gitu. Nggak ada istilahnya PR atau pekerjaan rumah. Eh, yang ketiga ada metode Sugestopedia. Dikembangkan oleh Georgi Lozanov. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia bisa belajar lebih baik jika pikirannya tenang, santai, dan terbuka terhadap sugesti positif. Nah, di sini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, ada belajar dengan sugesti positif. Guru itu harus selalu memberikan dorongan dan keyakinan positif kepada siswa. Jadi kita itu harus apa ya namanya? Ya harus gimana sih caranya supaya anak itu tuh mau gitu termotivasi mau belajar gitu loh. Jadi kita harus apa namanya tuh membuat mereka tuh punya apa ya pikiran yang positif gitu loh. Bahwa mereka tuh pasti bisa gitu belajar bahasa tuh gitu. Terus bisa dengan apa namanya sebelum pembelajaran dimulai guru itu berkata dengan yang lemah lembut kayak gitu misalkan saya tahu kalian pasti bisa memahami pelajaran hari ini dengan mudah karena kalian semua hebat dan cerdas jadi kayak kita tuh kayak apa namanya mengapresiasi dulu gitu kayak gitu terus yang kedua persiapan belajar dengan rileks. Siswa diajak untuk menenangkan diri agar siap belajar. Contohnya nih, sebelum belajar bahasa Inggris misalkan, guru memutar musik klasik lembut, terus meminta siswa menutup mata sejenak sambil menarik nafas dalam-dalam misalkan. Supaya apa ya? Supaya ya hati hati anak-anak tuh kayak tenang gitu dan juga nyaman kayak gitu tanpa adanya tekanan. Tuh. Terus yang keempat, tidak ada latihan mekanis. Menghindari hafalan atau pengulangan monoton. Contoh, daripada menghafal daftar kosakata, siswa diminta mendengarkan cerita sambil memahami arti kata dari konteksnya. Nah, mungkin dulu ada ya yang gurunya itu nyuruh ke murid-muridnya buat menghafal beberapa daftar kosakata gitu. Nah, biasanya itu akan apa namanya? Membuat anak itu jadi males buat belajar gitu. Karena ya mereka disuruh menghafal gitu kayak gitu tapi lebih bagusnya lagi siswa itu untuk disuruh atau diperintahkan untuk mendengarkan sebuah cerita sambil dia memahami isinya tuh apa kosakata yang mereka dapat tuh apa nah kayak gitu terus yang kelima ada belajar lewat dialog panjang. Materi disajikan dalam bentuk dialog yang menarik dan bermakna. Contohnya, guru membaca dialog panjang antara dua tokoh tentang liburan sambil memutar musik lembut di latar belakang. Siswa kemudian menirukan dengan ekspresi santai tanpa takut salah. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Saya kembalikan ke Indah. Terima kasih. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, di sini Sumadi menjelaskan bahwa psikolinguistik membantu kita memahami bagaimana otak bekerja saat menggunakan bahasa. Nah, ilmu ini itu menjelaskan proses ketika seseorang mendengar dan membaca atau menerima bahasa, serta berbicara dan menulis atau menghasilkan bahasa. Nah, jadi dengan memahami hal tersebut, guru bisa mengajar bahasa dengan cara yang lebih alami, mudah dipahami, dan sesuai dengan cara berpikir siswa. Karena itu, psikolinguistik sangat bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum tahun 1994.
Contoh lainnya misalnya ketika melatih keterampilan berbicara, siswa akan lebih mudah jika dimulai dari menirukan kata atau frasa yang sederhana sebelum ke kalimat yang lebih kompleks. Nah, agar proses berpikirnya berjalan secara bertahap. Dengan demikian, psikolinguistik itu membantu pembelajaran bahasa menjadi lebih terstruktur sesuai dengan kemampuan otak siswa dan lebih mudah dipahami. Berikut ini ada teori-teori psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan Haras dan Bahri tahun 2009, Hamid tahun 1995, serta Sumadi tahun 1994. Yang pertama di sini ada teori pemahaman. Dalam teori pemahaman ini, ada dua pendekatan dalam memahami bahasa. Yang pertama yaitu pendekatan sintaktik. Pendekatan sintaktik ini yaitu memahami kalimat berdasarkan struktur dan bentuknya, bunyi, kata, atau konstituen. Nah, jadi tujuannya adalah memahami bagaimana kata-kata tersusun membentuk kalimat yang benar secara tata bahasa. Contohnya dalam kalimat anak itu membaca buku di perpustakaan. Dalam kalimat kata anak itu sebagai subjek atau pelaku kegiatan, kata membaca merupakan predikat atau aktivitas yang dilakukan, kata buku merupakan objek atau sasaran kegiatan, dan di perpustakaan adalah keterangan tempat. Nah, dengan pendekatan ini, siswa bisa belajar aturan tata bahasa. Jika susunan kata diubah menjadi buku membaca anak itu di perpustakaan. Jadi kalimat itu menjadi tidak benar secara tata bahasa ya, meskipun kata-katanya tetap sama. Jadi psikolinguistik ini membantu guru memahami bagaimana otak memproses struktur kalimat. Misalnya siswa mungkin mengalami kesulitan memahami subjek, predikat, atau objek jika urutannya tidak biasa. Nah, dengan pendekatan sintaktik, guru bisa merancang latihan yang membantu siswa dapat menginternalisasi aturan struktur kalimat sehingga pemahaman bahasa lebih cepat dan alami. Yang kedua, di sini ada pendekatan semantik. Pendekatan semantik ini yaitu memahami kalimat berdasarkan konteks, fakta, dan fungsi maknanya. Artinya, kita melihat apa yang dimaksud kalimat dalam konteks nyata dan bagaimana pembaca menafsirkan berdasarkan pengalaman mereka. Contohnya kalimat anak itu membaca buku di perpustakaan. Nah, kan kita bisa menafsirkan kenapa anak itu membaca, apakah untuk belajar, untuk mencari informasi, atau hanya sekadar hiburan saja. Kata perpustakaan memberi gambaran tempat, biasanya tenang dan penuh buku. Jadi, makna kalimat tersebut tidak hanya muncul dari kata-kata, tetapi dibangun oleh pembaca sesuai pengalaman dan pengetahuan mereka. Misalnya, siswa yang sering ke perpustakaan mungkin membayangkan anak itu duduk serius membaca buku di meja. Jadi, psikolinguistik membantu guru memahami bagaimana otak siswa memproses makna. Kadang satu kalimat bisa dimengerti berbeda oleh siswa karena pengalaman mereka berbeda. Dengan pendekatan semantik, guru bisa membimbing siswa menafsirkan kalimat dengan tepat sehingga pembelajaran bahasa lebih efektif dan menarik. Next. Udah? Yang kedua di sini ada teori mendengarkan selektif. Nah, teori ini muncul dari fenomena cocktail party, yaitu kemampuan manusia untuk tetap fokus pada satu percakapan di tengah keramaian. Misalnya, ketika kita berada di pesta yang ramai, kita masih bisa mendengar teman berbicara di sebelah kita tanpa terganggu oleh suara lain. Namun yang menariknya teman-teman, tidak semua orang bisa langsung melakukan hal tersebut. Ada juga siswa yang sulit fokus menyimak ketika lingkungannya ramai, sehingga mereka mudah
mungkin terdistraksi, tapi hal tersebut normal. Namun, guru tetap bisa membantu dengan latihan dan strategi khusus. Nah, dalam pengajaran bahasa, teori ini berguna untuk yang pertama melatih kemampuan menyimak dalam kondisi ramai. Guru bisa membuat latihan yang meniru situasi ramai, misalnya siswa mendengarkan cerita sambil ada suara latar lain supaya mereka belajar menyaring informasi yang penting. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran berbicara dan menyimak secara terintegrasi. Jadi siswa tidak hanya menyimak tetapi juga merespon percakapan. Misalnya, setelah mendengar teman bercerita, mereka menyimpulkan atau menjawab suatu pertanyaan. Yang ketiga, guru perlu menciptakan situasi pembelajaran yang menyerupai komunikasi nyata di masyarakat. Misalnya saat diskusi kelompok di kelas yang meniru situasi nyata di masyarakat ini, melatih siswa supaya tetap fokus walaupun ada gangguan lain. Jadi teori ini membantu siswa belajar menyimak lebih efektif, fokus pada informasi penting, dan siap siap menghadapi situasi nyata di kehidupan sehari-hari. Dengan latihan, siswa yang awalnya mudah terdistraksi bisa belajar menyaring suara dan tetap fokus. Next. Nah, teman-teman, yang ketiga di sini ada teori penyangkalan atau denial. Penyangkalan itu merupakan bentuk pernyataan yang membatalkan atau memperbaiki informasi sebelumnya. Jadi, teman-teman, penyangkalan itu merupakan cara membatalkan atau memperbaiki informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini itu penting agar kita bisa meluruskan informasi tanpa membuat percakapan menjadi membingungkan. Contohnya, dalam kalimat misalnya, saya akan menghadiri rapat besok, kemudian diperbaiki dengan penyangkalan. Sebenarnya saya tidak dapat menghadiri rapat besok karena ada urusan keluarga. Contoh lain misalnya, Pak Andilah yang menulis laporan itu, dikoreksi dengan penyangkalan. Bukan Pak Andi, melainkan Bu Siti yang menulis laporan itu. Jadi intinya, penyangkalan itu seperti memperbaiki atau menambahkan informasi baru. Misalnya kamu awalnya bilang akan pergi ke rapat, tetapi ternyata ada urusan lain. Kamu bilang lagi dengan cara yang sopan dan jelas supaya orang lain paham. Teori ini berguna untuk melatih siswa supaya memahami cara menegaskan informasi baru tanpa menghapus informasi lama. Selain itu juga, teori ini membantu siswa memahami bentuk kalimat korektif dalam komunikasi, serta cocok dengan pendekatan komunikatif supaya siswa terbiasa menggunakan bahasa dalam konteks nyata. Jadi teori penyangkalan ini siswa itu bisa mengoreksi informasi dan menyampaikan tambahan keterangan dengan tepat, sehingga komunikasi menjadi lebih jelas, sopan, dan lebih efektif. Next. Di sini yang keempat ada teori ambiguitas. Nah, teman-teman, ambiguitas ini terjadi ketika sebuah kata atau kalimat bisa memiliki lebih dari satu makna. Untuk memahaminya ada beberapa teori utama. Yang pertama di sini ada garden path theory, atau pendengar hanya memberi satu tafsiran terhadap kalimat ambigu. Jadi, jika tafsiran itu salah, mereka harus mengubah pemahaman berdasarkan konteks. Misalnya dalam kalimat ibu melihat anak dengan teropong. Kalau dibaca begitu saja kan otak kita biasanya langsung menafsirkan. Jadi si ibu itu memakai teropong untuk melihat anak. Nah, ini itu disebut tafsiran awal. Tetapi kalau konteks cerita menjelaskan bahwa anak yang memegang teropong, maka tafsiran awal itu salah. Maka kita harus mengubah tafsiran menjadi ibu melihat anak dan anak itu memegang teropong. Jadi intinya kalimatnya sama tetapi maknanya bisa berbeda tergantung informasi tambahan dari konteks. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori garden path. Pendengar awalnya cuma fokus
fokus pada satu tafsiran, lalu harus menyesuaikan jadi konteks jika konteks awal menolak tafsiran tersebut. Yang kedua ada many meaning teori atau pendengar memberi banyak tafsiran lalu memilih yang paling tepat dari konteks. Teori ini mengatakan bahwa pendengar atau pembaca langsung memberi beberapa tafsiran pada kalimat yang ambigu, kemudian memilih yang paling sesuai dengan konteks. Contoh kalimatnya, misal dia melihat anak di taman, tafsirannya, misal tafsiran 1, dia melihat anak yang sedang bermain di taman. Tafsiran 2, dia mengawasi anak dari taman dengan cara melihat dari jauh. Nah, dari kalimat itu saja, otak kita bisa memikirkan beberapa kemungkinan sekaligus. Jadi setelah konteks cerita muncul, misalnya disebutkan dia duduk di bangku taman sambil memperhatikan anak bermain. Kita memilih tafsiran yang paling tepat. Dia melihat anak yang sedang bermain di taman. Jadi many meaning teori langsung mempertimbangkan beberapa makna sekaligus. Berbeda dengan garden path yang awalnya hanya memilih satu tafsiran saja. Dari dua teori tersebut lahir teori gabungan atau mix teori, yaitu pendengar menafsirkan ganda. Jadi pendengar menafsirkan beberapa makna sekaligus, memilih tafsiran yang sesuai dengan konteks, mengubah tafsiran jika konteks menolak tafsiran awal. Contoh, kalimat guru menegur murid dengan kacamata. Tafsiran awal, misal guru memakai kacamata untuk menegur murid. Tafsiran alternatif, murid yang memakai kacamata ditegur oleh guru. Konteks cerita, misalnya cerita menjelaskan murid yang memakai kacamata itu mendapat teguran guru di kelas. Maka tafsiran yang benar adalah murid yang memakai kacamata ditegur guru. Jadi intinya dengan mix teori ini, otak kita langsung memikirkan beberapa kemungkinan makna, lalu memilih yang paling masuk akal sesuai cerita. Jika tafsiran awal salah, jadi otak kita langsung menyesuaikan dengan konteks. Jadi, teman-teman, guru bisa mengajarkan siswa membuat dan memahami kalimat ambigu. Tujuannya supaya siswa lebih kritis terhadap makna, tidak langsung menerima suatu tafsiran. Latihan ini membantu siswa lebih fleksibel dalam membaca dan memahami bahasa, terutama dalam situasi nyata. Next. Yang kelima di sini ada teori fitur pembeda bunyi. Teori ini mengatakan bahwa setiap bunyi dalam bahasa memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari bunyi lain. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa mengucapkan dan mendengar bahasa dengan benar, serta membedakan makna kata yang terdengar mirip. Contoh sederhananya, di sini ada F. F itu berbeda dengan V. Misalnya kata fajar, berbeda dengan kata fajar. Jadi berbeda ya antara huruf F dengan huruf V. Selanjutnya di sini ada bunyi S. Bunyi S ini berbeda dengan esh. Jadi misalnya kata saya berbeda dengan kata saya begitu. Teori fitur pembeda bunyi ini memiliki manfaat dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu mengajarkan pengucapan dan pendengaran yang tepat. Jadi siswa belajar cara mengucapkan bunyi berbeda agar kata terdengar benar. Siswa juga belajar mendengar perbedaan bunyi supaya mereka memahami makna kata dengan benar. Lalu manfaatnya yaitu menjelaskan makna yang berbeda akibat perubahan bunyi. Misalnya salah mengucapkan F menjadi V bisa membuat kata menjadi tidak dikenal atau salah arti. Nah, teman-teman, teori ini sangat cocok untuk pengajaran fonologi bahasa Indonesia karena fonologi itu kan melafalkan kata sesuai dengan bunyinya.
Yang keenam di sini ada teori kontinuitas. Yang keenam di sini ada teori kontinuitas. Nah, teori ini yaitu mengatakan bahwa belajar bahasa itu bertahap dan berkesinambungan. Artinya, siswa mulai dari hal yang sederhana dulu, lalu perlahan-lahan belajar yang lebih kompleks. Contoh penerapannya, guru itu mengajarkan kalimat pendek terlebih dahulu. Misalnya, ibu minum air. Setelah itu, guru mengajarkan kalimat lebih panjang. Ibu minum air di dapur. Kemudian ke kalimat yang lebih kompleks. Ibu minum air di dapur sambil memasak. Nah, jadi kita mulai dari hal yang gampang dulu supaya siswa itu tidak bingung. Setelah dasar dipahami, siswa bisa membangun kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Proses ini terus berlanjut. Jadi penguasaan bahasa berlangsung secara alami dan bertahap. Next. Nah, teman-teman, di sini yang terakhir yaitu teori direktif dan komisif. Berdasarkan penelitian Grimm dalam Haras dan Bahri tahun 2009, anak usia 5 tahun sudah bisa melakukan tindakan direktif, yaitu meminta, menyuruh, atau melarang. Anak baru bisa melakukan tindakan komisif seperti berjanji mengizinkan sekitar usia 7 tahun. Contoh sederhananya, misalnya tindakan direktif atau pada usia 5 tahun. Misalnya anak meminta tolong ambilkan buku itu. Kan itu adalah tindakan direktif meminta. Selanjutnya misalnya jangan lari di kelas. Nah, itu adalah melarang. Contohnya tindakan komisif pada usia 7 tahun. Jadi anak usia 7 tahun itu sudah bisa berjanji, sudah bisa mengizinkan misalnya aku janji akan mengerjakan PR nanti. Nah, itu adalah tindakan komisif. Biasanya dilakukan oleh anak 7 tahun. Lalu misalnya, kamu boleh memakai pensilku. Nah, itu juga merupakan tindakan komisif. Next. Nah, dalam teori ini, guru itu harus mengajarkan tindakan direktif terlebih dahulu, lalu kemudian komisif. Mengapa? Karena anak lebih mudah memahami perintah dan permintaan sederhana sebelum belajar konsep janji atau izin yang lebih abstrak. Mengajarkan secara bertahap itu membantu siswa tidak bingung dan lebih cepat menguasai bahasa secara fungsional. Siswa juga bisa belajar menggunakan bahasa sesuai konteks sosial. Misalnya, kapan sih kita harus meminta, kapan sih kita harus melarang, dan kapan kita harus berjanji secara alami dan secara tepat. Nah, dengan mengikuti urutan ini, pembelajaran bahasa menjadi lebih terstruktur. Siswa bisa menggunakan bahasa dengan tepat sesuai kemampuan dan konteks sosial, serta lebih siap berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi dari pemerolehan bahasa. Selanjutnya, di sini ada simpulan dari materi yang sudah kami jelaskan. Simpulan ini akan simpulan ini akan dipaparkan oleh Nafisa. Baik, terakhir ini ada simpulan. Jadi, pemerolehan bahasa itu adalah proses yang secara alami yang terjadi ketika seseorang belajar dan menguasai bahasa sejak kecil melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikolinguistik, proses ini dipelajari untuk memahami bagaimana otak manusia mengenali, memahami, dan menghasilkan suatu bahasa. Psikolinguistik ini juga menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti orang tua dan masyarakat, tetapi juga oleh faktor internal
seperti kognitif dan kesiapan biologis otak. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengetahui bagaimana anak-anak belajar berbicara, bagaimana bahasa berkembang, serta bagaimana gangguan bahasa dapat terjadi dan diatasi. Mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke Indah. Baik, teman-teman. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, barangkali dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.